sebelum kita mulai ibadah ini, kita menyanyi sebuah lagu, Mengejar Hadirmu. Nanti doa pembukaannya, Adik Yuan Yakob sudah ada belum ya? Izin terlambat dia makan. Butuh tenaga. Oh gitu. Ya. Kalau gitu, saya aja ya. Doa sekalian ini diinformasikan ke teman-teman, mungkin doa ya selanjutnya. Nanti doa persembahannya akan dipimpin, doa persembahan dan firman nanti akan dipimpin oleh Adik Senia. Lalu untuk doa penutup dan berkat nanti kita dipimpin oleh Pendeta Temi. Ya. Kita nyanyikan lagu Mengejar Hadirmu. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku
Ya, untuk doa pembuka saya persilakan Adik Yuan Yakob untuk pimpin kita dalam doa. Oke semuanya, sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapak buat kesetiaan dalam kehidupan kami, atas setiap penyertaan-Mu dari awal pagi sampai pada malam hari ini. Ketika kami kembali Tuhan, boleh Engkau berikan kesempatan untuk dapat melaksanakan ibadah pemuda dan remaja pada saat ini. Tuhan berkati ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir, pun juga pelayan-pelayan-Mu yang hendak melayani-Mu, kiranya Tuhan semuanya hikmat kebijaksanaan boleh menjadi bagian daripada kami. Berkati sekali lagi Bapak ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir, supaya kiranya persekutuan kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Ini kami Bapak berkati masing-masing kami, bahkan berkati teman-teman kami Bapak yang mungkin belum dapat mengambil bagian bersama kami pada malam hari ini. Kiranya di lain kesempatan Tuhan boleh kembali mengumpulkan kami bersama dapat bersekutu bersama. Ini Bapak doa kami, terlebih lagi ampuni Tuhan setiap salah dosa kami, sebab hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Amin. Ya, kita menyanyi lagu Kau Ubahkan Hidupku. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Ya, kita menyanyi lagu Ku Yakin Saat Kau Berfirman sambil sebelum kita memulai ibadah, sebelum kita mendengarkan firman, dan kita juga persiapkan persembahan kita. Kita nyanyi Bagi Tuhan Tidak Ada Yang Mustahil. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang.
hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ya, untuk doa persembahan dan persiapan firman, saya minta Adik Senia untuk pimpin kita dalam doa. Teman-teman, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk kesempatannya indah malam hari ini Bapa. Kami boleh kembali memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, malam ini bukan suatu kebetulan bagi kami Tuhan, tapi memang ini adalah kerinduan hati kami untuk selalu kami sudah memberikan persembahan, kiranya Engkau memberkati persembahan ini, semoga berguna bagi kerajaan-Mu, terutama di Gereja Gemis Mesia Surabaya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sebentar kami juga akan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Kak Temi. Kiranya Kau berkati Kak Temi Tuhan, dan semoga apa yang disampaikan oleh Kak Temi bisa berguna bagi kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, Kau berkati ibadah remaja pemuda ini dari awal, pertengahan hingga akhir, kiranya hanya dilingkupi oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, Shalom. Shalom. Apakah suara saya terdengar jelas?
Jelas. Oke. Kalau gitu kita akan sama-sama boleh merenungkan firman Tuhan yang temanya cukup unik ya hari ini karena tema yang diberikan kepada saya oleh pengurus ialah K-pop ya, K-pop bukan Korea pop tapi Kristus Prince of Peace atau Kristus adalah pangeran damai ya itu ya. Saya akan coba share screen teman-teman supaya juga menolong kita dalam perenungan firman di malam hari ini. Oke, apakah sudah nampak? Sudah kelihatan? Share screen-nya? Oke, ya. Ini tema yang diberikan kepada saya, K-pop, yakni Kristus Prince of Peace, yang diambil dari Yohanes 14. Mari teman-teman kita buka sama-sama Alkitab kita dulu, kita persiapkan bacaan ini. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-27. Jika kita sudah mendapatkan bacaan firman Tuhan ini, nanti kita akan melihatnya dan kita akan membacanya di tempat masing-masing, tidak usah disuarakan, tapi bisa di tempat masing-masing kita baca bersama-sama. Saya akan membaca dari tempat ini untuk kita semua. Yohanes pasal 14 ayat 25 hingga 27. Demikian bunyi firman Tuhan. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya, sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Teman-teman dikasih dalam Tuhan, bicara tentang damai sejahtera, ini bicara sesuatu yang saya kira seluruh manusia berharap, menginginkan, merindukan damai sejahtera di semua bidang atau di semua keadaan kehidupan. Ya, mengapa demikian? Sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin menanyakan dulu. Menurut teman-teman, mana yang merupakan lukisan damai sejahtera menurut kita ya, menurut kita masing-masing? Saya akan memberikan 3 gambaran lukisan. Teman-teman silahkan pilih, kemudian nanti jawab di chat masing-masing ya. Nggak usah dipakai suara, cukup di chat masing-masing. Dari 3 lukisan ini, mana yang menurut teman-teman adalah gambaran lukisan damai sejahtera? Yang pertama, oke, yang pertama sunset, pantai, sudah. Yang kedua, sawah, gunung, ada orang-orang kerja, ada sungai. Yang terakhir, di sebuah tebing, ada badai, kemudian ada hujan keras. Sekali lagi, mana di antara 3 lukisan ini yang menurut teman-teman adalah lukisan damai sejahtera? Saya ulangi. Yang pertama, sudah. Ya, yang kedua, sudah. Yang terakhir, yang ketiga. Oke, silakan teman-teman tuliskan di chat masing-masing supaya saya bisa melihat juga mana yang menurut teman-teman lukisan damai sejahtera. Dan ingat ya teman-teman, memilih harus punya alasan ya. Nanti saya tanyakan di akhir khotbah saya. Sudah, silakan dijawab 1, 2, atau 3. Oke, 2, 3, oke, 2, oke, 2, ya. Oke, silakan semua kalau bisa menjawab sambil saya akan teruskan materi saya. Nanti kita akan kembali ke gambar ini di akhir khotbah saya. Mana yang merupakan lukisan damai sejahtera dalam 3 gambar ini? Kenapa ini saya tanyakan teman-teman? Karena terus terang saja harus kita katakan bahwa damai sejahtera itu atau yang sering kita ucapkan hari-hari dengan istilah shalom dalam bahasa Ibrani atau dalam bahasa Yunani-nya eirene, itu adalah salah satu kata yang paling umum di dalam kekristenan di Indonesia secara khusus. Di luar negeri saya kurang tahu ya, tetapi kalau di Indonesia hari-hari rasanya kita sering mendengar ungkapan shalom, shalom.
Bahkan kemarin saya melayani di sebuah gereja Batak, ada seorang orang tua mengaku kalau sapaan mereka itu di rumah itu harus dimulai dengan kata shalom. Bahkan kalau mau pulang ke rumah itu bukan bilang ma, pak, bukan gitu, tapi bilangnya shalom. Kemudian dari rumah harus menjawab Tuhan memberkatimu. Jadi begitu. Saking terbiasanya mengucapkan shalom. Sehingga saya bisa katakan damai sejahtera atau shalom ini kata yang paling populer dalam kekristenan kita. Namun damai sejahtera sendiri, kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, terdiri dari dua kata, yakni damai dan sejahtera. Pengertiannya damai ialah tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, aman atau aman tentram. Sementara untuk sejahtera, bisa dilihat di sana, sejahtera ialah aman sentosa, makmur, dan selamat. Ini pengertian dari damai sejahtera. Sehingga kalau disimpulkan damai sejahtera ialah suatu keadaan di mana tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, aman sentosa, sejahtera, bahkan beroleh keselamatan. Namun pertanyaannya ialah, sekarang yang perlu kita renungkan, apa ukuran damai sejahtera kita sebenarnya? Teman-teman dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terus terang saja, ketika tadi ayat firman Tuhan kita baca menunjukkan bahwa damai sejahtera Tuhan ditinggalkan bagi kita tidak seperti yang diberikan dunia, kita harus akui dunia juga memberikan damai sejahtera. Nah, secara umum, teman-teman dikasih dalam Tuhan, secara umum, damai sejahtera menurut ukuran dunia ialah gambaran-gambaran berikut ini. Yakni apa? Kekayaan. Kemudian apa? Gelar yang banyak. Kemudian apa? Kesehatan. Kalau orang mempunyai kekayaan, damailah hidupnya. Kalau orang mempunyai gelar yang tinggi, rasanya damai hidupnya. Kalau orang itu beroleh kesehatan, panjang umur, sehat-sehat terus, sepertinya damai hidupnya juga. Kemudian gambaran lain tentang damai sejahtera, misalnya hal ini, hobi. Kalau hobi kita bisa kita salurkan, entah fotografi, entah kita suka hiking, traveling, atau yang lain, sepertinya kita beroleh damai sejahtera. Atau mungkin ukuran damai sejahtera bagi orang umumnya ialah media sosial. Seberapa eksis sih kamu di media sosial, ya kan? Sampai-sampai semua kan kita upload kan hal-hal kehidupan pribadi kita supaya orang tahu bahwa kita ini ada, kita ini nyata gitu kan. Makan di-upload, habis mandi di-upload, mau tidur di-upload, ibadah di-upload, semua di-upload ya. Sampai-sampai media sosial itu sepertinya adalah tuan kedua dari hidup kita sendiri. Kemudian yang terakhir ialah secara umum orang-orang juga menganggap damai sejahtera itu dicapai ketika beroleh keturunan yang banyak. Gambar di bawah ialah gambar yang menunjukkan adalah pohon keturunan. Ada opa, ada oma, terus punya anak, punya keluarga yang besar, punya cucu, cicit, cangga, dan seterusnya. Dan seolah-olah inilah gambaran satu-satunya yang bicara tentang damai sejahtera. Namun benarkah demikian, teman-teman dikasih dalam Tuhan? Apa kata Alkitab tentang damai sejahtera orang percaya? Kalau teman-teman kita baca baik tadi Yohanes 14 ayat 25-37, di sana jelas Yesus mengatakan bahwa penghibur yakni Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dia yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu, itulah yang di ayat 27 dikatakan sebagai apa? Damai sejahtera yang kutinggalkan bagimu. Dengan kata lain, teman-teman, saya ingin katakan bahwa damai sejahtera di sini bukanlah sesuatu yang akan kita capai atau kita peroleh, tetapi justru sesuatu yang sudah diberikan Tuhan di dalam hidup kita. Konteks teks ini apa sebenarnya, Pak Pendeta? Yohanes 14, teman-teman dikasih dalam Tuhan, ditulis dalam beberapa konteks. Yang pertama ialah Yesus sedang bicara kepada para muridnya. Mengapa? Karena Yesus hendak meninggalkan dunia pada waktu itu. Itu bicara tentang penderitaannya, kematiannya di atas kayu salib. Karena dia akan meninggalkan dunia, maka Yesus perlu menguatkan, mengencourage untuk para murid tetap kuat. Karena apa? Yesus pergi ke tempat di mana para murid nanti akan ada di sana juga. Tempat itu, kalau teman-teman baca dalam Yohanes 14 ayat pertama dan kedua, itu mengacu kepada sorga. Tempat di mana Tuhan pergi ke sana untuk mempersiapkan sebuah tempat yang layak, yang nyaman, di mana semua orang yang percaya juga akan berada di sana. Untuk itu, Yesus menjanjikan hadirnya penolong dan penghibur selama dia pergi ke tempat itu. Nah, penolong dan penghibur inilah yang disebut dengan Roh Kudus.
Maka dari itu teman-teman dikasih dalam Tuhan, kembali ke pertanyaan kita. Apa sebenarnya ukuran damai sejahtera kita? Yang pertama, perhatikan dengan baik ini, ukuran damai sejahtera orang percaya, yang pertama ialah, di sana ditulis, atau saya tulis tepatnya, damai sejahtera kita adalah Roh Kudus yang diberikan untuk tinggal. Perhatikan di sana, Roh Kudus yang diberikan kepada kita untuk tinggal di dalam kita. Istilah Yohanes 14 ayat 26 dipakai istilah penghibur. Tapi kalau teman-teman baca dalam Yohanes 14 ayat 16, di situ Yesus memakai istilah yang lain, yakni apa? Penolong. Wah, ini menarik ya. Ada dua kata, yakni penghibur dan penolong. Dua kata ini ingin menunjukkan bahwa Roh Kudus itu pribadi. Dia bukan kuasa, dia bukan cuma sebatas kemampuan, tapi dia adalah pribadi. Sehingga sebagai orang percaya, kita meyakini Roh Allah yang diberikan kepada kita itu adalah pribadi Allah yang tinggal di dalam kita. Nah, teman-teman dikasih dalam Tuhan, kalau teman-teman perhatikan gambar di sebelah, seperti ada gambar orang mengangkat tangan, kemudian ada burung di dalamnya kan. Ya, ini tidak ingin menggambarkan secara harafiah, seperti itu kira-kira gambar Roh Kudus. Tidak. Tetapi setidaknya ingin menunjukkan kepada kita bahwa setiap kita yang sudah percaya kepada Kristus, kita beroleh Roh Kudus. Mengapa? Karena untuk bisa percaya saja, teman-teman dikasih dalam Tuhan, itu bukan karena kemampuan kita, tetapi karena Roh itu yang menyatakannya di dalam dan melalui kita. Untuk lebih jelasnya, mungkin teman-teman bisa salah seorang membantu saya membaca dalam 1 Korintus. Satu orang mungkin teman-teman pemuda boleh membantu saya. 1 Korintus. Sudah bisa ada yang membantu. 1 Korintus pasal 12 ayat yang ketiga. Boleh salah seorang pemuda siapapun membantu saya. Pemuda atau remaja siapapun. Ayat yang ketiga dibacakan untuk kita. 1 Korintus ayat 1 Korintus 12 ayat 3. Ya. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ya, perhatikan baik. Tidak seorang pun mengaku Yesus Tuhan selain dari Roh Kudus. Artinya, teman-teman dikasih dalam Tuhan, ketika kita percaya mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, itu pun adalah karya Roh Kudus. Tapi bukan cuma sekedar Roh Kudus berkarya. Di dalam ayat yang ke-26 maupun ayat yang ke-17, ayat 16 maupun ayat 17 dari Yohanes pasal 14, dikatakan di sana bahwa ia menyertai sampai kapan? Selama-lamanya. Ayat 17 diulangi juga, ia menyertai kamu dan akan apa? Diam di dalam kamu. Kalau dikatakan dia menyertai selama-lamanya, dia diam di dalam kamu, saya mau tanya teman-teman, adakah keadaan hidup kita di mana kita tidak punya Roh Kudus? Ada? Seharusnya tidak ada. Kenapa? Karena dia menyertai sampai selama-lamanya. Dia diam selama-lamanya. Dia tinggal dalam kita. Nah, ini yang perlu ditekankan secara mendalam dalam kehidupan orang percaya. Tadi Pak Pendeta, kalau kita buat dosa, masa Roh Kudus ada dalam kita? Tetap ada. Tetapi apa? Tetapi nanti kita lihat di poin yang kedua ya. Poin yang pertama kita garis bawahi dulu. Bahwa damai sejahtera kita itu adalah bukan karena apa yang kita sudah capai, tapi karena kita semua punya Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu diam dalam kita. Yang kedua, poinnya. Apa itu? Ini yang berhubungan dengan tadi. Roh Kudus yang diberikan kepada kita adalah sumber damai sejahtera kita. Tetapi dikatakan dengan sana, damai sejahtera kita juga karena kita ini adalah, tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Ya, teman-teman dikasih dalam Tuhan, your body is a temple of the Holy Spirit.
1 Korintus 16 ayat 19-20 katakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Bait di sini rumah yang diam dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Akibatnya apa? Kamu bukan milikmu sendiri, sebab kamu telah dibeli dengan harganya yang lunas dibayar. Oleh sebab itu, muliakan Allah dengan tubuhmu. Pak, terus gimana kalau kita buat dosa, Pak? Roh Kudus ada di mana? Saya selalu percaya dan selalu meyakini, sebelum kita berbuat dosa, Roh Kudus sudah berkarya dan menolong kita untuk tidak berbuat dosa. Tapi seringkali kita menolak bisikan, ajakan, tuntunan pimpinan Roh Kudus. Maka di Efesus 4 ayat 30, Rasul Paulus katakan bahwa janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus itu hadir dalam diri kita. Dia akan menolong kita, memimpin kita, menuntun kita. Tetapi kalau Anda tidak mau dipimpin, Anda tidak mau ditolong, Anda tidak mau dituntun, Roh Kudus pun tidak memaksa Anda. Karena Roh Kudus hadir membuat kita untuk semakin serupa dengan Kristus. Bukan memaksa kita atau membuat kita menjadi robot yang seolah-olah kita hanya bisa melakukan kehendak Bapa dan tidak bisa berdosa. Teman-teman dikasih dalam Tuhan. Itulah juga alasan kenapa Paulus dalam Roma 8 ayat 5 berkata, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal dari daging. Tapi mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal dari roh. Apa implikasinya, Pak Pendeta, kalau Roh Kudus adalah tubuh kita adalah bait Roh Kudus? Implikasinya begini, bahwa semua yang kita pikirkan, semua yang kita perkatakan, semua yang kita perbuat adalah persembahan kita kepada Tuhan. Teman-teman tuh tahu ayat yang sangat terkenal, Roma 12 ayat 1. Karena itu demi kemurahan Allah aku menyesatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Baru ada kalimat terakhirnya. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bagi orang di luar sana tidak akan mengerti ayat firman Tuhan ini. Kenapa? Di luar kekristenan membatasi. Ibadah itu di gedung. Ibadah itu kalau ada liturgi. Ibadah itu kalau kita lagi duduk, nyanyi, angkat tangan, memuji Tuhan. Tetapi dalam kekristenan, kalau kita meyakini bahwa Roh Kudus tinggal dalam kita, maka kekristenan melampaui semua ibadah seremonial. Kenapa? Seluruh hidup kita adalah persembahan kita kepada Tuhan. Maka implikasinya teman-teman tahu, kalau teman-teman belajar, teman-teman bekerja, teman-teman berkata-kata, bergaul, teman-teman tidur, teman-teman sedang bermain, teman-teman sedang melakukan aktivitas lainnya, apapun itu, kita sedang menyembah Tuhan. Wah, mendalam sekali pesan ini. Kalau teman-teman meyakini ini, teman-teman, maka harusnya 24 jam hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Nah, ini dia implikasi kebenaran yang kedua. Damai sejahtera adalah Roh Kudus yang tinggal dalam kita. Damai sejahtera kita ialah tubuh kita adalah bait Allah. Sehingga kita bisa menyembah Tuhan dimanapun dan kapanpun. Yang terakhir dari perenungan teks ini dia. Damai sejahtera kita ialah karena Roh Kudus akan mengajarkan dan memimpin kita di dalam kebenaran. Saya pakai gambar yang animasi, walaupun tidak seril itu gambarannya. The Holy Spirit whispers with a still small voice. Gitu. Dalam hati kita ini seringkali ada suara hati yang bilang, jangan begitu. Pernah nggak teman-teman alami hal itu? Sering nggak? Saya sih terus terang ya, paling sering lah alami hal itu. Tetapi suara itu tidak akan ada artinya kalau teman-teman tidak melakukannya. Benar? Dibilang jangan begitu, tapi kita tetap buat begitu. Bisa? Sangat bisa. Dan saya selalu percaya suara itu menjadi bagian di mana Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Apa buktinya? Dalam Yohanes 14 ayat 26, firman Tuhan katakan, Roh Kudus itulah yang akan mengajarkan. Bukan hanya mengajarkan, tetapi juga akan mengingatkan segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Dalam Yohanes 16 ayat 13 juga dikatakan, Roh kebenaran itu akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dan Roma 8 ayat 26,
Bahkan roh itu akan menolong kita dalam kelemahan kita. Ketika kapan, Pak Pendeta? Bahkan ketika kita sedang berdoa. Waktu kita nggak mampu mengucapkan kata-kata, Roh Kudus akan menolong kita mengungkapkannya kepada Tuhan. Nah, teman-teman dikasih dalam Tuhan, inilah damai sejahtera kita. Bahwasanya Roh Kudus itu hadir dalam hidup kita. Kemudian Roh Kudus itu bukan cuma hadir, tapi dia tinggal dalam kita, sehingga tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Dan yang terakhir, Roh itu akan memimpin kita ke dalam semua kebenaran. Kenapa saya bilang ini sumber damai sejahtera yang sejati? Karena ketiga hal ini, teman-teman, terjadi bukan di luar kita, tetapi semua terjadi di mana? Di dalam kita. Sehingga damai sejahtera kita bukan damai sejahtera yang ditentukan dengan apa yang terjadi di sekeliling kita. Tapi damai sejahtera kita, damai sejahtera karena kita tahu Tuhan ada di dalam kita, hidup kita mempersembahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, dan kita akan terus dipimpin ke dalam kebenaran Tuhan. Teman-teman dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka dari tiga gambaran ini, mana menurut kita yang adalah gambaran damai sejahtera? Saya lihat dari chatnya, rata-rata dikatakan di sana, wah, nomor 2, nomor 3, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Oke. Ya, boleh teman-teman yang nomor 2 bicara 1-2 orang, kenapa memilih nomor 2 menjadi gambaran damai sejahtera? Boleh? 1-2 orang? Silakan. Siapapun di antara kita, silakan. Yang memilih nomor 2 dulu. Karena kan nggak ada yang pilih nomor 1 nih kan. Itu nomor 1 kita eliminasi lah kalau gitu ya. Ya, nomor 2 silakan. Atau saya tunjuk ya, supaya berbicara mungkin ya. Nomor 2, Vian Akula deh, Vian Akula. Kenapa nomor 2? Dari suasananya Kak, kayak kelihatan damai gitu. Enak ya, damai ya. Tahu dari mana kamu damai? Jangan-jangan mereka ini lagi sengketa. Kelihatannya ya. Oke, boleh. Makasih ya, Pian. Oke. Selanjutnya 1 orang lagi ya, yang perempuan deh. Yang perempuan Lisa. Lisa ada ya? Ada, Kak. Oh ya, oke. Lisa, kenapa Lisa pilih nomor 2? Ya, karena kelihatannya aja damai gitu loh. Oh ya, sama ya, kelihatannya damai ya. Apa yang paling membuat kelihatannya damai dari gambar nomor 2? Pohon-pohon itu banyak pohon. Oh, banyak pohon ya. Ya, damai ya kalau banyak pohonnya. Kalau dia gersang nggak damai ya kayaknya ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke nomor 3 ya. Yang pilih nomor 3 ini, wah ini nomor 3 Ibu Pendeta nih, cuma 1 orang nih kayaknya nomor 3. Ya, Bu Pendeta yang nomor 3 ini ya. Bu Pendeta, kenapa Bu Pendeta nomor 3, Bu Pendeta? Iya, karena kelihatan di situ kelihatan ada badai ya, langitnya juga tidak bersahabat ya, kayak hujan gitu. Betul. Terus kenapa damai, Bu? Tetapi ada air yang mengalir yang mendatangkan damai di hati. Di tengah goncangan, tantangan apapun, kalau Roh Kudus ada di hati pasti damai. Oke. Ya, boleh. Itu alasan teologis sekali ya. Air itu simbol kedamaian. Tapi kan tiga-tiganya ada air, Bu Pendeta ya. Di pantai ada air, ya kan? Di sungai ada air. Kenapa harus badainya jadi air yang damai? Nah, jawabannya teman-teman dari 3 gambaran ini sebenarnya damainya betul kata Ibu Pendeta di nomor 3. Tapi apa alasan di nomor 3? Teman-teman perhatikan baik, di tengah damai itu, di tengah badai itu ada apa? Saya tunjukkan ya dengan gambar berikut ya, supaya kita jelas. Iya. Ada apa teman-teman? Bisa kelihatan? Burung bukan? Iya, benar, Kak. Ada burung yang ada tinggal di sarangnya di tengah badai. Iya. Ini 3 gambaran lukisan ini adalah sebuah kisah di mana raja suruh memilih
mana yang merupakan damai. Raja pertama bilang yang damai itu adalah gambar laut, katanya. Pantai, teduh, nggak ada apapun. Raja kedua bilang yang paling damai itu ialah ketika lihat orang bekerja di sawah, katanya. Dan raja ketiga berkata, tidak, yang paling damai itu adalah gambaran badai. Kenapa? Karena di tengah badai yang bergelombang sekalipun, tetap ada burung yang tetap tinggal tenang di dalam sarangnya. Teman-teman dikasih dalam Tuhan, damai itu bukan bicara tentang kalau keadaan hidupmu aman, baru kau damai. Kenapa? Karena Roh Kudus sudah diberikan kepadamu, sekalipun di tengah kehidupanmu yang tidak aman. Itu damai yang sejati. Roh Kudus hadir bukan waktu nanti kamu mengalami keadaan baik, tapi dalam segala keadaan, dia tetap ada dan tinggal bersama dengan engkau. Teman-teman dikasih dalam Tuhan, C.S. Lewis, seorang pendeta, seorang penulis, pengarang novel yang terkenal juga, yang pernah jadi film Narnia, pernah mengungkapkan kalimat yang bagus. Life with God is not immunity from difficulties, but peace in difficulties. Hidup dengan Tuhan bukanlah kita kebal dari kesulitan, tetapi damai sekalipun dalam kesulitan. Apa alasannya, Pak Pendeta? Roh Kudus sudah diberikan kepada kita. Hari ini saya ingin katakan buat teman-teman, remaja pemuda, Gemis, Mesia Surabaya, jangan cari damai di luar yang lain. Hanya dalam Kristus yang sudah mengaruniakan Roh Kudus, kita beroleh kedamaian yang sejati. Selamat hidup dalam damai sejahtera Allah. Tuhan Yesus kiranya menolong dan memberkati kita semua. Amin. Untuk perkenan firman Tuhan. Ya, terima kasih buat firman yang disampaikan. Berarti kita sudah, setelah mendengarkan firman, kita menjadi ada damai sejahtera ya, lebih damai lagi gitu. Jadi damai bukan di tengah-tengah hidup yang zona nyaman atau hidup yang tenang, tapi ketika kita ada dalam masalah atau tantangan, tetap kita bisa melewatinya dengan hati yang sukacita, dengan damai sejahtera. Ya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati selalu pelayanannya, Pendeta Temi, semakin diberkati, semakin luar biasa. Kita nyanyi sebelum ditutup, kita nyanyi lagu El Shaddai. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia berikan
besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Ya, mari bersama-sama kita mau bersatu di dalam doa untuk Ya. sekaligus berkat ya. Yes, ada beberapa pokok doa di dalam kolom chat. Ya. Oke. Diakhiri doa Bapa kami atau enggak biasanya? Biasanya sih enggak, tapi kalau iya pun enggak. Oke. Kalau enggak usah apa-apa. Ya udah, mari kita satu dalam doa ya. Kita berdoa. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kemurahan kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih, Engkau sungguh baik karena damai sejahtera itu sudah kami peroleh, sudah kami terima. Tatkala Roh Kudus telah dikaruniakan di dalam hidup kami, tinggal di dalam kami, sehingga seluruh kehidupan kami adalah persembahan kami di hadapan Tuhan. Kami juga diingatkan bahwasanya Roh Kudus pula yang akan menolong kami untuk melakukan segala kebenaran dan kehendak Allah di tengah dunia ini. Karena itu, ya Tuhan kami Yesus Kristus, biarlah dalam kuasa dan pimpinan Roh Kudus-Mu yang senantiasa menyertai, kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman yang setiap waktu hidup di dalam takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk pelaksanaan ibadah di tengah-tengah Gemis Mesia Surabaya. Engkau tahu di tengah-tengah PPKM darurat yang diberlakukan di Jawa dan Bali membuat kami terbatas melaksanakan ibadah dalam bentuk kebersamaan. Di tengah-tengah pelaksanaan ibadah, baik secara virtual maupun ibadah mandiri di rumah masing-masing. Tuhan menolong secara khusus pelaksanaan ibadah yang minggu ini akan dimulai secara online. Tuhan menolong baik tim atau pelayan
IT yang ada, maupun juga untuk semua anggota jemaat simpatisan yang kami rindu. Mereka juga terpanggil untuk boleh bersama-sama beribadah. Dan biarlah kuasa-Mu yang sempurna itu bekerja di tengah-tengah pelaksanaan ibadah minggu esok hari. Sehingga semua kendala-kendala bisa diminimalisir dan pelaksanaan ibadah dari awal hingga pada akhirnya hanya jadi dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga bersyukur untuk pelayanan PLK Remaja Pemuda sampai hari ini boleh terus berlaksana karena kemurahan-Mu. Kami bersyukur untuk semua pengurus yang ada. Kami bersyukur untuk semua pelayan-Mu yang telah ambil bagian di malam hari ini. Diberkatilah mereka semua. Dan dalam kesehatian, biarlah kami terus memuliakan Tuhan. Karena kami tahu waktu hidup yang Tuhan berikan adalah kesempatan untuk kami mengagungkan Engkau. Tak lupa kami berdoa menopang mereka yang dalam pergumulan sakit atau kelemahan tubuh. Teringat kami untuk Bapak Agus Leasa, Tuhan Yesus menolong, Tuhan memulihkan. Kiranya anugerah Tuhan menyembuhkan dari sakit penyakit yang dialami oleh Bapak kekasih ini. Kami juga tak lupa menopang, berdoa untuk kesehatan semua kami tanpa terkecuali. Kiranya Tuhan mampukan kami tetap bisa menjaga kesehatan kami, bahkan melaksanakan aktivitas kami dengan protokol kesehatan yang baik, sehingga kami rindu Tuhan, kami tetap boleh sehat di tengah-tengah semua pergumulan yang terjadi beberapa waktu ini. Tak lupa Bapak, kami juga menopang di dalam doa untuk saudara-saudara kami yang mungkin hari ini di tengah-tengah kesukaran hidup yang mereka hadapi. Baik itu permasalahan di tengah-tengah masa muda mereka, pendidikan mereka, cita-cita impian mereka, pekerjaan, pasangan hidup, atau apapun itu Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan menyertai. Bahkan dalam kehidupan bersama dengan keluarga orang tua yang ada juga, kami percaya Tuhan menolong kami juga untuk menjadi berkat di tengah-tengah hidup keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk ibadah di malam hari ini. Kami juga menopang di dalam doa untuk pemerintahan bangsa negara kami di tengah-tengah gumul bersama untuk penanganan COVID-19 yang semakin mengkhawatirkan. Tapi yakinkan kami Tuhan, bahwa di dalam Kristus kami beroleh kepastian bahwasanya Tuhan lebih besar dibandingkan semua sakit penyakit yang ada di dunia ini. Sehingga lewat virus COVID-19 kami disadarkan untuk menyadari betapa terbatasnya kami manusia dan kami dibawa untuk semakin bergantung dan berserah kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami meletakkan hidup kami masing-masing. Maka malam hari ini, kalau sebentar nanti kami akan beristirahat, biarlah kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran, menyertai kami, menuntun kami, dan esok hari, di Minggu Kudus, kami bisa beribadah kembali bersama-sama, baik secara virtual, Tuhan menolong, mengurapi, sehingga semua kami bersyukur dan bersuka cita. Karena hidup kami adalah hidup di dalam pertolongan Tuhan. Inilah kami Bapa yang bersyukur berdoa, ampuni semua salah dosa kami, sambut dengar doa kami yang kami bawa naik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Sang Juru Selamat hidup kami. Arahkanlah hati dan pikiran kita, kembalilah ke tempat kita masing-masing, dan marilah kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terima kasih. Memberkati kita semua. Selamat malam. Terima kasih. Kasih Kak Temi. Terima kasih. Thank you. Aku